Ya, pemirsa, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau APRSI pasang target penjualan rumah subsidi hingga 130.000 unit di sepanjang tahun 2023. Target ini didasari pulihnya kondisi ekonomi nasional yang mendorong konsumsi di sektor properti. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APRC mematok angka penjualan rumah bersubsidi di sepanjang tahun 2023 mencapai 150.000 unit. Target tersebut terdiri dari rumah subsidi sebanyak 130.000 unit dan 20.000 unit rumah komersial. Optimisme target penjualan didorong oleh kebutuhan hunian murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dan permintaan yang terlihat dari pertumbuhan kredit kepemilikan rumah atau KPR. Survei harga properti residensial Bank Indonesia triwulan 4 tahun 2022 menyebutkan pertumbuhan total nilai kredit KPR dan KPA secara triwulanan tercatat 7,79% secara tahunan, naik dibandingkan triwulan sebelumnya 7,73%. Adapun penyaluran KPR dan KPA secara triwulanan tercatat 2,77%, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 3,27%. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga menyiapkan 230.000 unit rumah subsidi dengan total anggaran sebesar 30,38 triliun rupiah di tahun 2023. Bahkan jumlah anggaran tersebut disebut yang tertinggi dalam sejarah. Dana tersebut terdiri atas alokasi dana FLPP sebesar 25,18 triliun rupiah untuk memfasilitasi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit, dana tapera 850 miliar rupiah untuk KPR tapera sebanyak 10.000 unit, dana subsidi selisih bunga 3,64 triliun rupiah untuk 754.000 unit, dan dana subsidi bantuan uang muka 890 miliar rupiah sebanyak 220.000 unit. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, kejar penjualan rumah subsidi 130.000 unit di tahun ini sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Daniel Jumali. Beliau adalah Sekjen DPP APRSI atau Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia. Selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi Pak Pras, apa kabar? Kabar baik, terima kasih juga Pak Daniel atas waktunya. Ini langsung saja diupdate bagaimana sih Pak kondisi dari produksi kemudian penjualan rumah bersubsidi di Indonesia hingga hari ini nih Pak, silakan. Ya, memang kalau kita lihat tahun lalu produksinya 220.000 unit. Oke. Tapi di tahun 2017, 2018 itu kita pernah mencapai produksi di atas 250.000 unit per tahunnya. Oke. Bahkan pernah hampir 275.000 unit. Jadi sebetulnya ini sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi memang yang sekarang yang kemarin ini target tahun ini yang tertinggi setelah pandemi. Tapi kalau sebelum pandemi masih di bawahnya. Baik, ya kalau begitu kita lihat kebutuhan rumah bersubsidi masih cukup tinggi dong Pak. Ya, karena backlog pemerintah lebih dari 10 juta rumah. Oke. Jadi ada 10 juta penduduk Indonesia yang mayoritas MBR dan belum mempunyai rumah. Maksudnya rumah sendiri. Baik. Oke, dan APRSI sendiri memasang target tadi sudah disampaikan sebenarnya totalnya 150.000 ya. 130 ribuan itu untuk yang subsidi kemudian komersil yang sisanya. Nah ini bagaimana dari pembagian komposisi ini? Apakah bisa mengejar juga untuk penjualan 130.000 unit di tahun 2023? Kalau untuk yang subsidi dan apalagi yang komersil rasanya bisa terserap. Oke. Karena dari data statistik yang sudah kita sebar ke seluruh pengembang, saat ini kurang lebih ada 1.200 sampai 1.300 pengembang yang sudah 1.200 pengembang yang sudah mengisi daftarnya. Itu aja jumlahnya lebih dari 200.000 unit. Itu subsidinya kurang lebih 160-170.000 unit dan komersilnya 40 sampai 45.000. Dan itu baru kurang dari separuh anggota kita yang mengisi. Oke. Karena total anggota kita kalau full anggota kita sudah lebih dari 3.500 anggota. Padahal yang baru mengisi
sampai 31 Maret itu baru sekitar 1.200 anggota. Jadi kita optimis kalau misalnya kita anggap 70% saja dari yang dibangun ini direalisasikan, berarti ya 150.000 itu 130.000 unit subsidi dan 20.000 unit komersil itu bisa diserap. Baik, tapi kalau kita lihat realisasi dari pembangunan rumah bersubsidi di tahun 2023, apakah yang ditawarkan atau dijual kepada masyarakat konsumen properti sendiri yang sudah ada existing begitu yang sudah dibangun tahun sebelumnya kah atau memang ini produk baru? Kebanyakan sih produk-produk baru, apalagi yang buat tahun ini. Nah, kebetulan kan mestinya pemerintah janjikan ada kenaikan di Februari atau paling telat Maret, Nah, itu ada dia. kenaikan. Ya, Kenaikan, sebetulnya bukan kenaikan namanya ini. Namanya penyesuaian harga. baik. Karena sudah 3 tahun, sejak tahun 2020, 2021, Mhm. dan 2022, harga belum disesuaikan. Padahal kalau kita lihat sektor properti ini, apalagi yang rumah tapak ya, itu pengaruhnya besar sekali. Karena kita juga selain sektor properti sendiri, itu menyangkut juga dan ada multiplier effect dengan lebih dari 170.000 sektor properti lainnya. Mulai batu bata, semen, pasir, kabel semua, sampai atap, dan kalau rumahnya udah jadi pun masih perlu TV, perlu sofa, Oke. perlu kulkas. Nah itu selain menyerap banyak tenaga kerja, terbukti di dalam waktu pandemi itu kan orang perlu work from home, bekerja dari rumah. Nah ini sektor rumah, terutama bagi MBR ini sangat diperlukan. Jadi Oke. hampir tiap tahun permintaannya itu selalu tidak mencukupi. Karena yang minta itu lebih banyak, penyediaannya kurang. Dan penyediaannya juga tergantung kuota dari pemerintah. Oke. Nah, Ini pengaruhnya. bicara mengenai Selain demand. itu, Ya. ya, sektor properti juga menyerap banyak tenaga kerja, Betul Pak Daniel. padat karya, ya. Oke. Lebih dari 12 juta Hmm. tenaga kerja terserap di sektor ini. Terbukti itu di sektor properti, Ya, terutama ya. konstruksi rumahnya ini banyak sekali. Oke, Pak Daniel, tapi kalau kita bicara mengenai demand sendiri sebenarnya berapa per tahun untuk kebutuhan rumah bersubsidi? Sementara kan tadi keterbatasan stok, kemudian proses pembangunannya sendiri kan juga masih butuh waktu begitu. 130.000 unit ini apakah sudah sesuai dengan demand-nya atau masih jauh? Masih jauh, karena demand-nya perkiraan kami sekitar 250.000 sampai 300.000 unit. Oke, cukup banyak dan bagaimana upaya mengejar itu? Apakah juga tadi harga ini masih menjadi kendala yang dirasakan oleh pengembang perumahan begitu khususnya rumah bersubsidi? Mereka masih wait and see kah atau masih tetap berproses, berproduksi untuk rumah-rumah subsidi tadi? Nah, memang ada sebagian pengembang yang sudah nggak kuat dengan harganya. Oke, Mungkin karena kan kita tetap pasti selalu menyuplai rumah subsidi, biarpun rumah subsidi harus yang berkualitas. yes. Sesuai komitmen kita kepada Kemen PUPR dan juga kepada masyarakat agar rumah ini bisa bermanfaat dan sangat berguna buat MBR. Jadi selain rumahnya ini ya, Oke, kita juga terkendala oleh lahan dan bangunan. Ini harga lahan juga makin lama makin ke pinggir ini. Jadi kalau harganya nggak disesuaikan, oke. kasihan nanti masyarakat MBR terpaksa tinggal jauh dari perkotaan yang akibatnya biaya transportasi dan waktu yang tinggi. Itu sebetulnya satu pemborosan waktu, pemborosan keuangan yang disayangkan. Nah, makanya kita juga anggota-anggota kita selalu mencari lahan biarpun ya menyasar biarpun pinggir-pinggir ya, Oke. tapi atau tengah-tengah kota yang dekat dengan kebutuhan di mana rumah diperlukan. Oke. Kita menyesuaikan sebetulnya. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai lahan, kemudian bahan bangunan yang Anda katakan ini sudah 3 tahun tidak naik-naik begitu ya, sehingga perlu disesuaikan harganya.
langkah apa ya ataupun strategi apa yang sudah diterapkan? Sementara kita haruskah mengurangi margin yang dalam artian keuntungan begitu bagi pengembang untuk bisa menawarkan produk-produk mereka bagi MBR, masyarakat berpenghasilan rendah atau tidak ini, Pak Daniel? Nah, kalau menurut saya, kenapa tadinya anggota APRSI kebanyakan mayoritasnya pengembang rumah subsidi, tapi Oke. cepat apa tergantung waktu juga ada kenaikan NJOP semuanya. Jadi sebagian sudah mulai bergeser ke biarpun masih komersial tapi masih menengah bawah. Hmm, Dan rata-rata harganya sekitar 300 jutaan. Dan masih terjangkau oleh MBR dan milenial oke. yang sangat memerlukan rumah idaman buat berteduh keluarganya. Oke. Nah, apa yang diharapkan teman-teman APRC ini terkait dengan harga yang memang ini nampaknya masih tarik ulur karena pemerintah kabarnya Februari kemudian ditunda. Ada beberapa kali penundaan begitu ya Pak Daniel untuk Ya, penyesuaian betul. harga. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kembali kami sampaikan data-data untuk Anda. Ini terkait dengan perkembangan dari indeks harga properti residensial atau IHPR untuk tipe rumah kecil. Data dari kuartal 4 tahun 2022. Ya, seperti yang bisa Anda cermati begitu. Untuk kuartal 4 tahun 2022 memang IHPR-nya mengalami kenaikan dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2022 ya. Dari 108,26 poin menjadi 108,6 di kuartal 4 tahun 2022. Sementara kalau kita bandingkan secara year on year ini bisa dikatakan sama. Baik, selanjutnya kita lihat dari pertumbuhan FLPP, ini untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari triwulan 4 tahun 2022 ya, secara tahunan kita lihat. Masih bertumbuh, bahkan kuartal 4 tahun 2022 tumbuhnya sampai dengan 250,93%. Dari 6,06 triliun itu meningkat menjadi 8,03 triliun rupiah. Sementara pertumbuhan untuk FLPP pada tahun 2022 sebenarnya masih negatif ya, 10,02%. Sementara dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2021 masih ada pertumbuhan sekitar 2,29 triliun atau 30,73%. Dan berikutnya, kita akan cermati anggaran rumah subsidi dari Kementerian PUPR. Ini pemerintah yang menyiapkan di tahun 2023. Ada total sekitar 30,88 triliun rupiah yang terdiri dari FLPP-nya sendiri 25,18 triliun, Tapera 859 miliar rupiah, kemudian dana subsidi selisih bunga 3,64 triliun dan dana subsidi bantuan uang muka 890 miliar rupiah. Selanjutnya, faktor penghambat dari penjualan properti di kuartal 4 tahun 2022 itu apa saja? Ini berdasarkan survei harga properti residensial yang dilakukan Bank Indonesia. Ada kenaikan harga bahan bangunan, kemudian masalah perizinan atau birokrasi, suku bunga KPR, proporsi down payment atau uang muka yang tinggi di kredit KPR, dan juga perpajakan. Itu dia beberapa faktor menghambat dari penjualan properti. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Daniel Jumali, Sekjen DPP APRSI. Pak Daniel, kalau kita lihat dengan beberapa data yang sudah disampaikan, IHPR kita naik, kemudian FLPP-nya juga terus meningkat per kuartal 4 tahun 2022. Berarti sebenarnya memang tadi demand-nya masih tinggi di masyarakat karena backlog-nya di atas 10 juta unit begitu. Kebutuhannya juga masih tinggi dibandingkan dengan produksinya. Nah, strategi yang teman-teman APRSI lakukan sambil menunggu kepastian pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga jual rumah subsidi ini bagaimana, Pak Daniel? Ya, memang kita selalu mempunyai kiat-kiat ya. Kita makin mendekatkan, cari lokasi yang bagus, kita kerja lebih efisien. Tapi kita juga minta, terutama dari perbankan, itu mempercepat dan relaksasi untuk syarat persetujuan akad KPR bagi konsumen MBR terutama. Oke. Karena itu syarat dan ketentuannya banyak sekali. Kita harapkan sekali pemerintah dan perbankan ini bisa membuat masyarakat bisa lebih cepat
relaksasi dan bisa lebih bisa merealisasikan akad KP rumahnya yang dibutuhkan oleh mereka. Ini sangat-sangat penting sekali. Karena rumah ini faktor penting, apalagi di zaman pandemi ini, untuk MBR menyediakan rumah untuk keluarganya berteduh. Itu penting sekali. Apalagi kalau kita lihat faktor lahan, bahan bangunan yang sudah naik. Nah, ini bahan bangunan terutama besi dalam 2 tahun terakhir ada kenaikan hampir 2 kali lipat, dan memang ada penurunan sedikit. Tapi kalau kita bandingkan dengan 3 tahun yang lalu, harganya sudah naik 2 kali lipat. Belum semen, batu, semuanya ada kenaikan-kenaikan. Nah, jadi kita memang terpaksa bekerja efisien sekali ini untuk yang masih bisa berproduksi ya. Nah, ya. Dan tadi sudah disampaikan, faktor penghambat beberapa penjualan properti di kuartal 4 tahun 2022 berarti kan masih akan berlanjut juga di kuartal pertama tahun ini. Ada kenaikan harga bahan bangunan yang seperti Anda katakan Pak Daniel. Kemudian masalah perizinan, suku bunga KPR, dan proporsi down payment yang tinggi juga di KPR serta perpajakan. Nah, bagaimana faktor-faktor ini akankah menjadi tantangan tersendiri dalam mengejar target tadi 130.000 unit rumah subsidi yang akan dijual di Indonesia? Nah, memang di situ seninya kita masuk di pengembang rumah bersubsidi ini bagi pemerintah yang memang harganya dipatok. Jadi kita mesti betul-betul menghitung, beda dengan komersial. Makanya untuk teman-teman yang tidak bisa menyuplai atau menyediakan dengan harga yang dipatok pemerintah, mereka mulai naik kelas sedikit. Nah, tapi efeknya kalau masuk di komersial, itu bedanya banyak. Kalau di rumah subsidi, PPh-nya 1%. Kalau di rumah komersial 2,5%. Kalau BPHTB sama 5%. Tapi kalau PPN, untuk rumah subsidi, karena ini untuk program pemerintah membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh rumah, itu PPN-nya tidak dikenakan. Berarti ada beda, kalau kita lihat, PPN 11% sama PPh beda 1,5%, bedanya 12,5% harganya. Nah, ini itu yang memang kenyataan yang harus dihituin. Jadi sebetulnya kalau patokan harganya nggak dinaikkan, kesian konsumen harus membeli rumah dengan lebih mahal dan membayar pajak PPN dan PPh lebih mahal, terutama PPN-nya. Nah, ini kita juga bingung ini. Sebetulnya kan mereka sudah janji untuk menaikkan, tapi kelihatannya apa karena Menteri Keuangannya lupa atau bagaimana, atau lagi pusing dengan banyak urusannya, sehingga agak terabaikan. Ini aja yang kita minta perhatian pemerintah, terutama Bapak Presiden. Kalau kita bicara mengenai rumah komersil, kemudian rumah subsidi, berarti kan memang ada perbedaan harga, tapi apakah kualitasnya juga akhirnya banyak konsumen yang sudah mungkin ada kenaikan dari pendapatan mereka beralih kepada rumah komersil saja dibandingkan dengan rumah subsidi misalnya Pak Daniel. Apakah ada fenomena-fenomena seperti ini yang terjadi di lapangan? Di lapangan memang ada yang terpaksa mengambil, membayar pajak lebih mahal, membayar harga lebih mahal, dan seharusnya mereka bisa mendapatkan rumah yang sejenis kalau harga patokannya dinaikkan atau disesuaikan. Jadi sebetulnya yang dirugikan itu konsumen. Kalau buat pengembang hampir relatif nggak beda banyak. Karena bedanya cuma tadi saya sudah bilang mungkin ada spek yang naik sedikit, juga terutama yang di PPN dan pajak-pajak yang lebih banyak. Yang harus menjadi beban bagi konsumen MBR. Sangat disayangkan sebetulnya. Berarti kalau memang dari harga beda, kualitas bangunan juga beda jauh nggak nih Pak Daniel? Dibilang beda jauh nggak terlalu. Ya. Tapi yang efek yang paling besar sebetulnya dari pajaknya. Apa yang diharapkan teman-teman APRC dan juga mungkin pengembang dengan tadi anggotanya bahkan sampai dengan 3.000-an anggota di seluruh Indonesia? Berarti kan mengharapkan lah ada penyesuaian harga tapi yang masih menjangkau kantong dari masyarakat berpenghasilan rendah. Apakah itu masih memungkinkan Pak Daniel? Nah, sebetulnya kita asosiasi sudah waktu berunding dengan pemerintah itu mengajukan usulannya sekitar 7-10%. Kalau APRC 7%.
Nah, akhirnya pemerintah hitung-hitung dengan Menteri Keuangan, terjadilah angka kurang lebih sekitar 5%, kisaran Oke, 5%. Jadi sebenarnya ini kalau kita lihat sudah mencakup kenaikan UMR 3 tahun lebih, baik. juga sudah menyangkut juga mengadopsi kenaikan harga. Sebetulnya kalau untuk mendapatkan kualitas yang baik dan bagus, ini wajar sebetulnya. Dan kalau kita lihat juga dari kemampuan konsumen, sudah UMR 3 tahun naik, sebetulnya juga wajar. Makanya Oke. selalu suplainya rumah subsidi selalu diserap habis, hampir semuanya diserap oleh pasar. Malah kalau kita lihat data, itu selalu ada daftar tunggu untuk rumah Subsidi. bersubsidi ini. Oke. Terutama untuk rumah-rumah yang dekat-dekat dengan kawasan industri yang di mana konsumen MBR itu memang ada di situ. Itu dia. Berarti memang kita tinggal menunggu saja. Semoga ada win-win Ya, solution ya, sambil kita bisa memberikan hunian yang nyaman, aman, dan juga tentunya terjangkau ya bagi masyarakat, terutama MBR ini yang memang membutuhkan cukup banyak rumah hingga saat ini. Dan tadi juga pengembang tidak terlalu dirugikan, dalam artian marginnya masih tetap terjaga ya, sambil tetap menjaga kualitas rumah yang mereka produksi dan mereka buat untuk masyarakat Indonesia. Pak Daniel, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan juga kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Daniel. salam Ya, sehat Mas Prasetyo. Sampai ketemu lagi. baik. Terima kasih. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.